Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat itu Tanjiro yang sudah kembali bangkit kini tengah bersiap untuk menghadapi Muzan 1 lawan 1. Sebelum pertarungan dimulai, Tanjiro merenungkan kembali warisan ingatan leluhur, yang mana dalam ingatan ini dia bisa melihat bagaimana leluhurnya yaitu Sumiyoshi sangat ingin mewarisi tekad Yoruichi. Mau itu mewarisi teknik pernapasan matahari yang gerakannya seperti sebuah tarian, ataupun mewarisi sepasang anting Hanafuda yang diberikan Yoruichi sebelum kepergiannya. Selain itu, Tanjiro juga akhirnya tahu bagaimana caranya Yoruichi menggunakan teknik napas matahari bentuk ke-13, yang mana ternyata itu dilakukan dengan mengulang ke-12 bentuk pernapasan matahari. Dengan melakukannya secara beruntun hingga fajar tiba, dikatakan teknik ini akan sanggup menghancurkan ke-12 organ vital milik Muzan. Dan kini setelah menyadari semuanya, Tanjiro mulai membulatkan tekad untuk bertarung melawan Muzan. Seolah ingin mencoba menyempurnakan bentuk ke-13, dia pun segera melancarkan berbagai teknik pernapasan matahari. Mau itu teknik tarian waltz, matahari membara maupun roda api, semuanya coba Tanjiro kerahkan untuk bisa membunuh Muzan. Di sisi lain, melihat pergerakan dan teknik Tanjiro begitu merepotkan, Muzan seketika teringat pada sosok Yoruichi. Karena memang jauh di dalam benaknya, dia masih dihantui oleh bayang-bayang Yoruichi yang bisa mengalahkannya waktu dulu. Dari sini, mengetahui serangannya berhasil membuat Muzan kewalahan, Tanjiro terus-menerus melancarkan serangan, seperti teknik roda api dan tarian kepala naga yang mampu menciptakan kobaran api besar, serta teknik pelangi parhelion dan matahari pembakar tulang yang sanggup memberi serangan cepat pada Muzan. Namun kendati demikian, berbekal ketahanan dan regenerasinya yang cepat, Muzan mampu menahan semua gempuran Tanjiro. Terlebih lagi, Muzan berpikir bahwa meski Tanjiro telah membangkitkan Nichirin merah, memunculkan tanda pemburu iblis dan juga menguasai teknik napas matahari, tapi semua itu belum cukup untuk menandingi kekuatan Yoruichi. Terbukti ketika Tanjiro terus fokus melanjutkan serangannya, tiba-tiba saja akurasinya mulai menurun, pedangnya mulai kembali hitam dan mulutnya seketika mengeluarkan banyak sekali darah. Seolah ingin memanfaatkan hal tersebut, Muzan lalu segera melancarkan rentetan serangan untuk menumbangkan Tanjiro. Dari mulai mengerahkan semua cambuk darahnya secara bersamaan, mengeluarkan serangan penghisap yang sangat besar, serta meruntuhkan bangunan di sekitar Tanjiro. Akan tetapi, semua serangan yang coba dilancarkannya ini rupanya masih mampu dihindari Tanjiro, yang mana hal itu pun lantas membuat Muzan merasa aneh. Dia bertanya-tanya kenapa dirinya sangat sulit membunuh manusia yang sudah kelelahan. Usut punya usut, keadaan yang dialami Muzan tersebut ternyata disebabkan oleh efek pil ciptaan Tamayo. Hal itu diungkap setelah Muzan menerawang ingatan Tamayo di dalam tubuhnya, di mana saat itu atas usulan Shinobu, Tamayo telah menambahkan racun yang memiliki efek penuaan pada Muzan. Efek dari penuaan ini terbilang sangat ekstrim karena setiap 1 menit usia Muzan akan bertambah sebanyak 50 tahun. Atau dengan kata lain, setelah menghabiskan lebih 3 jam bertarung, saat ini usia Muzan pun sudah bertambah 9.000 tahun. Dan kini di tengah Muzan merasakan dampak buruk pada tubuh, Tanjiro tak henti-hentinya terus melancarkan serangan. Seolah ingin menyempurnakan bentuk ke-13, dia pun segera menghubungkan semua bentuk pernafasan matahari. Mau itu teknik kabut panas, cahaya kebajikan langit biru dan roda api yang mampu membuat Muzan tak berkutik. Teknik amukan matahari dan tarian api yang mampu menahan serangan Muzan. Teknik pelangi parhelion yang mampu menghindari serangan cepat cambuk darah. Teknik tarian dan transformasi matahari terbenam yang mampu memotong lengan Muzan, serta terakhir teknik matahari pembakar tulang, tarian kepala naga dan tombak bunga matahari yang sanggup mendaratkan serangan telak pada Muzan. Sambil menggenggam erat Nichirinnya yang kembali memerah, saat itu Tanjiro pun bertekad akan segera mengulang ke-12 bentuk pernafasan tersebut hingga matahari terbit. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan pada aksi pertolongan kelompok Yushiro, di mana saat itu berbekal obat penyembuhan Tamayo, mereka tengah mengobati para Hashira dan kelompok Inosuke. Sementara itu di medan tempur, Tanjiro yang merasa bentuk ke-13 belum cukup untuk menumbangkan Muzan, lalu berusaha mengakses dunia tembus pandang. Hal itu dia lakukan agar dirinya bisa menyerang langsung semua organ vital milik Muzan.
Akan tetapi, apa yang coba Tanjiro lakukan ini malah menjadi malapetaka. Dikarenakan tubuhnya belum cukup kuat, dia pun seketika mengalami sesak napas, pandangannya menjadi kabur, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Untungnya pada situasi sulit tersebut, sang Hashira ular Obanai kembali muncul dan melindungi Tanjiro. Dengan wajah penuh luka dan matanya yang telah buta, dia pun menegaskan bahwa saat ini dirinya akan melawan Muzan sampai titik darah penghabisan. Dari sana, setelah Tanjiro memulihkan kondisinya, pertarungan sengit antar mereka bertiga pun mulai terjadi. Baik itu Muzan yang melancarkan serangan dahsyat pada Obanai, Tanjiro yang membantu dengan menggunakan teknik napas matahari, Muzan yang kembali melayangkan serangan cambuk darah, Obanai yang mampu bertahan berkat bantuan Kaburamaru, serta Tanjiro dan Obanai yang segera menyerang Muzan dengan teknik pernapasannya masing-masing. Di tengah gempuran tersebut, tiba-tiba saja tubuh Muzan perlahan mulai berubah. Terlihat jelas sekujur tubuhnya kini tampak dipenuhi oleh bekas luka, yang mana ternyata setelah diamati lebih jauh, itu adalah bekas luka yang pernah diberikan Yoruichi di masa lalu. Diceritakan pada pertemuan pertamanya, Muzan hanya menganggap Yoruichi sebagai manusia yang lemah, karena memang dia sama sekali tidak menunjukkan kebencian, dendam maupun semangat bertarung. Namun tanpa disangka, ketika pertarungan dimulai, Yoruichi mampu mengalahkan Muzan. Bahkan di sana, dia sanggup membakar tubuhnya sampai ke dalam sel-sel terkecil. Akibat dari hal itu, Muzan harus mendapat luka permanen, yang mana dari sanalah hidupnya pun terus dihantui oleh bayang-bayang kekuatan Yoruichi. Dan saat ini seolah trauma akan kejadian tersebut, Muzan yang tahu jika matahari akan segera terbit lalu memutuskan untuk kabur. Layaknya seorang pengecut yang hanya mementingkan hidupnya, saat itu dia pun lari terbirit-birit sambil menginjak mayat para pasukan. Mendapati hal itu, Tanjiro dan Obanai tentu tidak tinggal diam. Sadar bahwa Muzan kini tengah melemah, mereka pun segera berupaya menahannya. Dimulai dari Tanjiro yang melemparkan banyak nichirin ke arah Muzan, Obanai yang melesat dan berhasil menusuk leher Muzan, dan juga Tanjiro yang membakar tubuh Muzan menggunakan teknik pernapasan matahari. Pada kondisinya yang terdesak ini, Muzan kemudian melakukan hal yang sama seperti waktu dulu, yaitu membagi tubuhnya menjadi ratusan keping daging. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Muzan rupanya tidak berhasil, tubuhnya tidak terpecah dan justru malah mengeluarkan batuk darah. Usut punya usut, apa yang terjadi pada Muzan sekali lagi disebabkan oleh efek pil ciptaan Tamayo. Saat itu dalam benaknya, Tamayo mengatakan bahwa pil ciptaan tersebut memiliki 4 efek racun. Pertama yaitu membuat iblis menjadi manusia, kedua mempercepat penuaan, ketiga melemahkan kekuatan, dan yang keempat menghancurkan sel-sel terkecil Muzan. Mengetahui hal itu lantas membuat Muzan pun diliputi kekesalan, karena dengan kekuatannya yang kini terbatas, dirinya tidak bisa lagi menahan gempuran dari pasukan pemburu iblis. Beralih ke tempat lain, saat itu dalam perjalanan, Nezuko perlahan menunjukkan sisi manusianya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana dia mulai teringat akan semua momen yang pernah dilalui. Baik itu ketika Muzan yang membantai keluarganya, ketika Muzan berniat ingin menciptakan iblis yang kebal terhadap matahari, dirinya yang berubah menjadi iblis, Tanjiro yang berusaha keras menyelamatkannya, semua pemburu iblis yang mau berteman dengannya, para pelayan shinobu yang selalu membantunya, para penempa pedang yang berlaku baik padanya, semua Hashira yang telah mau mengakuinya, serta sang kakak Tanjiro yang berjanji bahwa dia akan merubahnya menjadi manusia lagi. Setelah mengingat semua itu, Nezuko seketika menangis menjadi-jadi. Dengan sosoknya yang kini telah menjadi manusia secara penuh, dia pun akhirnya sadar bahwa dirinya adalah Nezuko Kamado, adik dari Tanjiro Kamado. Setelah pil ciptaannya berhasil bekerja, saat itu Tamayo terus saja muncul dalam benak Muzan. Di sana dia menegaskan bahwa dirinya bersama pasukan pemburu iblis akan melakukan cara apapun untuk membunuh Muzan.
Di sisi lain, seakan tak ingin harga dirinya dihina, Muzan mulai mengerahkan seluruh kekuatan tersisa. Dengan menunjukkan evolusi baru, dia lalu melancarkan serangan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, sampai-sampai semua orang pun turut merasakan dampak dari gelombang tersebut. Mau itu Obanai yang terluka sangat parah, Tanjiro yang mengalami kejang-kejang, bahkan Kiriya yang berada jauh di medan tempur, mulutnya sampai mengeluarkan darah. Beruntung pada situasi genting ini, Inosuke dan Zenitsu kembali hadir di medan pertarungan. Secara bersamaan, mereka berdua pun kemudian terlibat pertarungan singkat melawan Muzan. Dimulai dari Inosuke yang menyerang Muzan dengan teknik pernafasan, Muzan yang menyerang balik dengan mencengkram tubuh Inosuke, Zenitsu yang datang membantu langsung memotong tangan Muzan, Inosuke yang segera menyerang dengan teknik napas binatang buas bentuk keempat, Zenitsu yang melepaskan teknik napas petir bentuk ketujuh, Inosuke yang melancarkan teknik binatang buas bentuk ketiga dan kelima, serta terakhir Muzan yang terpojok kembali melepaskan serangan gelombang kejut. Di tengah pertarungan mereka bertiga, Tanjiro yang sebelumnya kejang-kejang saat itu berhasil memulihkan diri. Hal tersebut dia lakukan dengan cara menusuk tubuhnya menggunakan Nichirin merah terang. Dan kini, melihat Inosuke serta Zenitsu tengah berjibaku dengan Muzan, Tanjiro segera datang membantu. Yang mana dari sanalah pertarungan melawan Muzan kian memanas. Melalui semangat juang dan tekad kuat yang ditunjukkan Tanjiro, Inosuke dan Zenitsu, mereka bertiga pun secara gencar menggempur Muzan menggunakan teknik pernapasan. Baik itu Tanjiro yang menggunakan semua bentuk pernapasan matahari, Inosuke yang menggunakan teknik pernapasan binatang buas, maupun Zenitsu yang menggunakan teknik pernapasan petir. Hingga pada akhirnya, berkat kerjasama apik di antara mereka bertiga, Tanjiro mampu memojokkan Muzan. Terlihat saat itu, lewat satu tusukan tajam tepat di dada, dia berhasil mengunci pergerakan Muzan di balik sebuah dinding. Bahkan tak hanya itu saja, setelahnya para Hashira kembali berdatangan untuk menahan Muzan, seperti Mitsuri yang memotong lengan Muzan menggunakan tangan kosong, Sanemi yang membelah lengan Muzan menggunakan teknik napas angin, Obanai yang muncul melindungi Tanjiro dari sergapan Muzan, dan juga Gyu Tomioka yang segera datang membantu memegang erat Nichirin bersama Tanjiro. Akan tetapi, sialnya ketika matahari mulai terbit, Muzan tiba-tiba memberontak dengan melancarkan serangan gelombang kejut. Sehingga hal itu pun seketika membuat tangan Tanjiro terputus, sekaligus membuat para Hashira terhempas sangat jauh. Seakan tak ingin membuang kesempatan demi terhindar dari sinar matahari, Muzan lalu menutupi tubuhnya dengan gumpalan daging berbentuk monster. Melalui bentuknya yang sangat besar ini, dia pun segera melahap Tanjiro dan mencoba kabur dari kepungan para pemburu iblis. Mendapati hal itu, pasukan pemburu iblis tentu tidak tinggal diam. Bersama perintah dari sang pemimpin Kiriya, mereka lalu bergegas mencegah Muzan bagaimanapun caranya. Ada yang menjatuhkan peralatan untuk menahan pergerakan Muzan, memakai mobil untuk memberi hantaman pada Muzan, sampai ada yang menggunakan gerbong kereta untuk menghalangi jalur keluar Muzan. Aksi dari pasukan ini kemudian disusul oleh para Hashira yang kembali bangkit. Seolah tak kenal kata menyerah, mereka pun secara bergantian silih melancarkan serangan. Baik itu Sanemi yang menebas Muzan menggunakan teknik napas angin bentuk ke-9, Gyomei dan pasukannya yang melilit Muzan menggunakan rantai Nichirin, Gyu yang mencabik-cabik Muzan menggunakan teknik napas air bentuk ke-10, Sanemi yang kembali menebas Muzan menggunakan teknik napas angin bentuk ke-5, serta Obanai yang menghentikan pergerakan Muzan menggunakan teknik napas ular bentuk ke-4. Alhasil, berkat perjuangan keras yang dilakukan mereka semua, pada akhirnya aksi pelarian Muzan dapat dihentikan. Bersamaan dengan itu, sinar matahari pun kini mulai membakar habis tubuh Muzan menjadi abu, yang mana hal itu menjadi pertanda bahwa pertarungan panjang antara pemburu iblis melawan Muzan kini telah berakhir. Setelah berhasil mengalahkan Muzan, semua pasukan tampak menunjukkan perasaan lega. Mereka semua menangis terharu karena kehidupan damai akan segera menghampiri dunia ini. Bersamaan dengan itu, Kiriya selaku pemimpin kemudian menyuruh tim medis untuk mengobati pasukan yang terluka. Namun sayang, mereka tampaknya terlambat menolong sebagian Hashira. Seperti halnya Gyomei, dia yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi menyuruh tim medis untuk mengobati yang lain.
Pada kondisi sekarat ini, Gyomei terlihat tersenyum sambil mengucurkan air mata, yang mana rupanya sebelum ajal menjemput, dia didatangi oleh bayangan anak-anak yang dulu membangkang pada perintahnya. Di sana anak-anak tersebut mengaku alasan kenapa mereka kabur waktu diserang iblis bukanlah untuk menyelamatkan diri, melainkan ingin mencari bantuan untuk menyelamatkan Gyomei. Kondisi yang sama juga terjadi di tempat Obanai dan Mitsuri. Mereka yang sudah tidak kuat lagi bertahan tampak saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Seraya teringat akan momen kebersamaan, Obanai dan Mitsuri pun berjanji kelak jika nanti terlahir kembali, mereka akan menikah dan hidup bersama sebagai pasangan yang bahagia. Sementara itu di tempat Sanemi, dia yang tengah pingsan tiba-tiba diperlihatkan pada semua keluarganya di alam baka, baik itu Genya bersama kelima adiknya yang sedang menikmati keindahan surga maupun ayah dan ibunya yang terlihat pergi ke neraka untuk menebus semua dosa. Pada kondisi ini, Sanemi ingin pergi bersama sang ibu untuk ikut masuk ke neraka. Namun keputusan tersebut segera dicegah oleh sang ayah karena menurutnya Sanemi masih belum boleh mati dan belum pantas untuk ikut bersama mereka. Kemudian di tempat lain, tepatnya di tempat Gyu berada, dia merasa terkejut ketika melihat Tanjiro tak sadarkan diri. Bahkan setelah tim medis memastikan jika Tanjiro sudah tidak bernapas, dia pun seketika mengucurkan air mata. Seolah menyesali kematiannya, Gyu lalu menghampiri Tanjiro. Di sana dia mengutarakan permintaan maaf karena kembali gagal melindungi orang-orang terdekat. Dari sini, ketika semua orang tengah berduka, secara mengejutkan Tanjiro tiba-tiba terbangun dari kematian. Entah apa yang sedang terjadi, tapi yang pasti saat itu mata Tanjiro mirip seperti mata Kibutsuji Muzan. Usut punya usut, sebelum terbunuh, Muzan rupanya telah merubah Tanjiro menjadi iblis. Hal itu dia lakukan semata-mata untuk menciptakan iblis yang sangat kuat. Maka dari itu, saat ini Muzan menaruh harapan dan ambisinya pada Tanjiro karena menurutnya Tanjiro merupakan orang yang layak menjadi penerusnya sebagai Raja Iblis. Dia memiliki adik yang kebal terhadap sinar matahari dan juga menguasai pernapasan matahari sama seperti Yoruichi. Dan kini di hadapan semua pasukan, layaknya seorang iblis, Tanjiro mulai mengamuk. Tanpa segan, dia langsung menyerang siapa saja yang berada di sekitar. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya, bahkan sinar matahari dan nicirin merah terang sekalipun tak mampu menumbangkan Tanjiro. Beruntung di tengah amukan tersebut, Nezuko muncul dan segera memeluk erat Tanjiro. Dia yang telah kembali ke wujud manusia saat itu berusaha keras menyadarkan sang kakak. Tak peduli dirinya harus mendapat gigitan, menahan raungan keras Tanjiro, menghalau gelombang kejut yang hendak dilancarkan, maupun tangannya sampai terkoyak habis, semuanya terus dia tahan agar bisa menghentikan Tanjiro. Hingga pada satu kesempatan, tiba-tiba saja muncul Kanao yang mencoba menghampiri mereka berdua. Meski harus mendapat luka tebasan, tapi saat itu dia berhasil menanamkan obat wisteria ciptaan Shinobu pada tubuh Tanjiro. Berkat hal itulah, Tanjiro yang dari tadi terus mengamuk kini seketika terdiam. Dalam benaknya tiba-tiba muncul beberapa tangan yang hendak meraih tubuhnya, yang mana ternyata itu adalah tangan rekan-rekannya yang mencoba menarik Tanjiro dari belenggu kekuatan darah iblis Muzan. Alhasil, melalui tarikan dan dorongan dari rekan-rekannya, Tanjiro pada akhirnya mampu tersadar. Ditemani semua rekan di sekitar, dia pun kini terbebas dari belenggu Muzan dan kembali menjadi manusia lagi. Dengan demikian, perjuangan panjang Tanjiro dan Nezuko untuk mendapatkan kehidupan saat ini telah berakhir. Semua pasukan pemburu iblis pun diliputi kegembiraan karena mulai sekarang kehidupan manusia akan berjalan dengan aman dan damai. Dengan musnahnya semua iblis di dunia, saat itu pasukan pemburu iblis secara resmi dibubarkan. Kiriya selaku pemimpin berterima kasih pada dua Hashira tersisa yaitu Gyu dan Sanemi karena berkat kekuatan besar mereka, semua pasukan bisa memenangkan pertarungan melawan Kibutsuji Muzan. Sementara itu di markas kupu-kupu, Tanjiro yang tengah dirawat kini telah kembali sadar. Ditemani adiknya Nezuko, keduanya pun lalu mendapat kunjungan dari semua rekan-rekan. Mau itu Yushiro yang merasa bangga pada perjuangan keras Tanjiro, Tengen bersama istri-istrinya yang mengajak Tanjiro berkunjung ke rumah,
Shinjiro dan Senjuro yang meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Tanjiro, Kanao yang pergi berkunjung bersama ular Kaburamaru, para penempa pedang yang tampak senang menjenguk Tanjiro, Sanemi yang mulai menunjukkan sikap ramah pada Nezuko, serta Gyo dan Urokodaki yang terharu melihat Tanjiro dan Nezuko bisa hidup dengan normal. Hingga seiring waktu berjalan, dunia pun perlahan mulai dihinggapi oleh kedamaian. Diiringi bunga sakura yang berjatuhan, kehidupan yang awalnya terasa begitu mengerikan sekarang mulai sirna ditelan hangatnya sinar mentari. Meski kedamaian yang diraih terasa begitu indah, tapi Tanjiro tahu kedamaian ini tak lepas dari pengorbanan rekan-rekannya. Karena itulah, demi meneruskan semangat juang rekan-rekannya yang telah mati, Tanjiro pun akan terus bertekad untuk selalu mempertahankan perdamaian. Terbukti selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya iblis, peradaban dunia mulai maju hingga memasuki era modern. Tanjiro bersama rekan-rekannya yang telah menikah kini telah menjadi sosok leluhur. Mau itu Tanjiro yang menikah dengan Kanao memiliki keturunan yaitu Kanata Kamado dan Sumihiko Kamado, Zenitsu yang menikah dengan Nezuko memiliki keturunan Toko Agatsuma dan Yoshiteru Agatsuma, Inosuke yang menikah dengan Aoi memiliki keturunan yaitu Aoba Hashibira, keturunan keluarga Rengoku yaitu Toujiro Rengoku, keturunan keluarga Gyo yaitu Gichi Tomioka, keturunan keluarga Sanemi yaitu Kouhai Shinazugawa, dan juga keturunan keluarga Tengen yang berprofesi sebagai atlet populer. Di samping itu, mereka yang hidup pada era modern juga seolah mencerminkan reinkarnasi dari para leluhur, seperti Shinobu dan Kanae yang menjadi salah satu murid di Akademi Sekirei, Gyomei Himejima yang menjadi seorang guru TK, Muichiro dan Yuichiro yang menjadi seorang bayi kembar, Makomo dan Sabito yang menjadi sahabat keturunan Gyu, Genya yang menjadi seorang polisi bernama Kouhai, serta Obane dan Mitsuri yang menjadi pasangan pemilik restoran. Semua keturunan dan para reinkarnasi ini sangat menghormati sosok para leluhur. Sekecil apapun cerita tentangnya, mereka semua sangat ingin mengetahui bagaimana perjuangan leluhur dalam membasmi para iblis. Dan dari sekian banyaknya yang hidup pada era ini, ternyata ada dua orang leluhur yang masih hidup. Mereka adalah Kirya Ubuyashiki yang tercatat sebagai manusia tertua di Jepang, dan juga Yushiro yang sekarang berprofesi sebagai seniman pelukis terkenal. Merujuk pada Kirya yang berumur panjang, bisa dipastikan kutukan yang menimpa keluarga Ubuyashiki kini telah berakhir. Hal ini pun sekaligus membuktikan bahwa Muzan adalah biang keladi dari kutukan tersebut. Kemudian terkait bunga lili laba-laba biru, ada satu fakta mengejutkan yang diungkap di sini, yaitu ternyata bunga ini hanya bisa mekar 3 hari setiap tahun dan hanya tumbuh pada siang hari. Hal itu diungkap oleh Aoba Hashibira yang saat itu berprofesi sebagai seorang peneliti botani. Terlepas dari berbagai fakta yang tersaji di sini, kehidupan di era modern tampak terlihat lebih berwarna. Kedamaian terus bergulir tanpa ada satupun iblis yang mengancam dunia. Maka dari itu, sebagai penutup dari sebuah cerita, Tanjiro menyampaikan satu pesan terakhir. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa terlahir ke dunia ini, karena meski kesulitan datang bertubi-tubi, tapi dia masih memiliki rekan-rekan yang selalu datang membantu. Dan sebab itulah dia pun berharap kelak dunia ini akan terus dihinggapi oleh kedamaian.